optimis nggak sih kita bakal ada perubahan di dunia pendidikan kita? Habis kayaknya Musti dibenahi musti banyak banget musti musti gitu. optimis. Saya kira masih masih berubah. Mhm. Tapi kalau kita lihat misalnya, dulu saya masih bisa pakai buku-buku kakak saya ke bawah ya kan. Sekarang Nggak bisa. nggak bisa lagi karena Nggak itu bisa. dibisniskan kan. Iya. Maka untuk pembaruan saya kira nomor satu orangnya, artinya gurunya harus dibereskan dulu. Dalam soal ini baik orang tua atau murid Mhm. itu kan Berbeda. berbeda-beda. Mhm. Jadi menurut saya Mhm. harus ada perbedaan itu, perbedaan perlakuan. Jadi nggak bisa Oke. sama gitu. Oke. Iya, Iya Ibu Muji. ya. Terima Itu aja kasih. ya, Iya. Bagas. Terima kasih. Makasih. Ibu Siti Fauzia, Ugus kok suka ganti-ganti nama orang. Oke, kebiasaan. Ini pendidikan terlalu digeneralisasi ya, kayak Iya. tadi Mas bilang itu ya. mm, Jadi terlalu broad gitu, nggak spesifik mungkin maksudnya ya gitu. kalau lihat misalnya kelas SD, SLTP itu 40, 50. Lalu perhatian guru untuk masing-masing pribadi kebutuhannya bagaimana itu. Saya pernah lihat bagaimana perhatian itu bisa ditingkatkan ketika sekolah dibatasi jumlah muridnya. Benar. Lalu juga menaruh minat pada masing-masing itu. Mhm. Misalnya saja, ketika saya pernah mempraktekkan itu ya, bagaimana membangun minat itu. Saya ajak keponakan saya, waktu masih kecil sekali ya, untuk senang baca. Ke Gramedia, ke toko buku, saya kirimi majalah. Sekarang dia senang sekali baca. Diajak renang untuk itu juga. Nah, sekarang coba antara intrakurikuler dengan ekstrakurikuler, ya karena jumlah murid terlalu besar, jadi sekali lagi sistem pendidikan, betul sekali Ibu tadi, terlalu generalisasi, lalu perhatian untuk masing-masing dengan bakatnya, perbedaannya, keingin tahunya itu juga kurang. Benar ya. Mhm. Sayang sekali ya. Udah berapa tahun kita kayak gitu, Mas? 50 tahun lebih, Iya. Sian ya, dan Ugus ada di situ. itulah. Oke, kita lanjutkan lagi. Moga-moga Ibu Siti tadi puas dengan jawaban ini. Dibenarkan. Moga-moga satu hari nanti berubah. Oke, Ada otonomi daerah. ada otonomi daerah Otonomi soal daerah. pendidikan. Betul Oke, halo. Iya, dengan Bapak siapa? Dengan Sony Bintaro. Dengan Bapak Sony. Iya. Iya, Pak Sony dari Bintaro silakan. Oke, saya tanya berdua aja, cuman semacam saya melihat sekarang ini masalah pendidikan tuh jadi objek bisnis ya. Jadi saya melihat bukannya bahwa pendidikan ini memberikan suatu kebebasan si anak ataupun kebebasan si murid itu jadi berkembang, tapi dari sisi bisnis semacam dibebani dengan begitu banyaknya buku-buku sehingga kami pun sebagai orang tua jadi bingung tuh. Kapan mereka bisa belajar dengan segala Buku segitu banyak ya. semacam kekhususan di pemikiran secara dari masing-masing si anak ini sehingga bisa berkembang ya. Tapi kita melihat bahwa bapak-bapak yang ada di departemen pendidikan ataupun yang berkecimpung dalam dunia pendidikan hanya melihat dari sisi bisnis ya, sehingga menguntungkan dari sisi terjualnya buku-buku ataupun sistem pendidikan yang begitu dibuat seheboh mungkin sehingga orang melihat bahwa itu adalah sesuatu pendidikan yang modern katanya. Oke. Saya rasa saya ingin pendapat dari keduanya ini supaya memberikan suatu penjelasan lebih jelas pada kita. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Makasih, Sony. Iya, terima kasih. Ini kayaknya Mbak Ati yang udah gini-gini. Enggak. Penasaran punya Enggak kok. jawabannya. Silakan. Enggak sih, enggak punya jawaban yang tepat. Tapi ya memang dalam segala macam hal itu banyak sekali oknum ya yang mencari peluang sebagai sumber pendapatan, apalagi pendidikan. Karena apa? Seluruh anak Indonesia itu harus wajib belajar kan, atau harus belajar. Apakah itu wajib itu tanda kutip ya? Wajib sebetulnya ya semua juga harus belajar. Tetapi di sini dia melihat peluang-peluang itu dan akibatnya karena dia menganggap ini sebagai investasi, bukan investasi, sumber pendapatan, ya mereka
coba bayangkan dari sekian juta diambil, katakan ambil Rp1.000, mereka dapat keuntungan besar sekali. Ya itu memang harus harus dibenahin bagaimana caranya. Saya bukan ahlinya ya, tetapi itu memang kenyataannya. Tetapi bukan dari pihak pemerintah saja, tetapi dari swasta juga. Dari swasta itu begitu mereka melihat peluang ini, mendirikan berbagai macam sekolah dengan mutu yang masih tanda tanya. Dan mereka tidak memikirkan si anak bangsa ini, tetapi mereka hanya memikirkan bis itu sebagai Berapa lahan profit yang bisnis, didapat ya? berapa profit yang harus didapat. Ini Ya. gimana nih Mas? Kalau peluangnya seperti ini, optimis nggak sih kita bakal ada perubahan di dunia pendidikan kita? Habis kayaknya dibenahi banyak banget mesti gitu. optimis. Saya kira masih berubah. Hmm. Tapi kalau kita lihat misalnya, dulu saya masih bisa pakai buku-buku kakak saya ke bawah ya kan. Sekarang Nggak bisa. nggak bisa lagi karena Nggak itu bisa. dibisniskan kan. Iya. Maka untuk pembaruan saya kira nomor satu orangnya, artinya gurunya harus dibereskan dulu. Dalam soal ini gaji untuk mereka dan Perbaiki. tingkat pendidikan juga ditingkatkan untuk mereka, tapi juga pendidikan gurunya untuk itu. Lalu mengenai soal buku, ini amat tergantung sekali dengan tadi yang saya katakan, visi yang jelas mengenai pendidikan yang dikalimatkan, dirumuskan dalam kebijakan dan itu dikontrol, dicek. Dan itu hanya mungkin kalau kita selalu bertemu lintas semua untuk membicarakan inilah kita semua Iya, gitu loh. iya. Tidak secara formal, tidak secara birokratis saja, tapi terus. Dan harus Jadi- berkesinambungan. Ya harus terus. Sinambungan. Jadi Benar. tugas mendidik itu bukan hanya oleh guru saja atau tugas departemen pendidikan, tetapi tugas kita semua. Benar. Sehingga ya jangan para pengusaha-pengusaha atau individu-individu yang ingin meraup iya. keuntungan sebegitu Ya. banyak. Tapi waktu kita nggak habis, nggak cukup rupanya. Agak sebel ya kalau ngobrol ngegantung. Itulah. Udah digini-giniin, udahan gitu. Oke pemirsa, sayangnya nggak apa-apa ya Pendek Mas sekali ya, ya. Mbak ya, pendek sekali. Lain kali kita minta angin malam diperpanjang lagi waktunya. Jadi kalau cerita sampai tuntas. Iya. Oke. Dan bahannya juga besar sekali kan. Iya. Oke. Pemirsa pasti Anda tahu Bill Gates, penemu Microsoft, pemilik dia. Pencipta sistem komputer ini dan juga dia adalah orang terkaya di Amerika. Kalau ditanya, dia bilang kalau ada yang tanya kepada saya, apa hal yang terpenting untuk kehidupan manusia, maka dia akan selalu menjawab pendidikan. Bagaimana dengan kita? Apakah petinggi-petinggi kita juga berpikiran yang sama? Saya berharap iya. Kalau tidak, oke. Paling tidak malam hari ini ada satu, saya boleh bilang pendidikan bukan sih si Putri malam ini ya? Ya, entertaining. Seni, oke loh, tutup bela diri, seni, ada nilai pendidikannya, sedikit soal budaya, tapi lebih banyak entertaining. Pasti Anda suka, siapa lagi kalau bukan Putri Malam. Halo pemirsa, selamat malam dan apa kabar? Saya Putri Malam, senang sekali menjumpai Anda kembali malam ini. Baiklah, seperti biasa, langsung dari lantai 6 Hotel Indonesia, saya akan memberikan goyang untuk Anda. Tapi yang pasti setelah Anda menjawab pertanyaan dari saya. Ya kan Mang? Gendang Mang? Gak kompak lagi. Baiklah, langsung saja malam ini untuk jawaban yang benar akan saya goyang dengan gerakan seperti ini. Yuk Mang. Dan untuk jawaban yang salah akan saya goyang dengan gerakan seperti ini. Yuk Mang. Baik, langsung saja menghubungi kami sekarang pemirsa. Semoga Anda beruntung malam ini. Langsung saja pertanyaan pertama malam ini adalah Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani adalah sebuah filsafat yang dicetuskan oleh seorang tokoh. Siapakah nama tokoh tersebut? Yuk Mang. Semangat sekali loh. Halo. Halo.
Halo, Halo, selamat malam. malam Dengan siapa, Mas? dengan Roni. Mas, lebih keras, Mas? Roni, Mas Roni? iya, Mas Roni di mana? di Klaten. Di Klaten. Apa Iya, kabar, Jawa Tengah. Mas? Mas Roni, kabarnya gimana? Baik. Baik. Iya. Boleh minta Yumang sekali, Mas? Yuk, Mang. Kurang. Lebih genit, Mas. Yumang. Sekali lagi. Yuk, Mang. Oke deh. Terima kasih. Baik, Mas Roni jawabannya apa? Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar? Dewantoro. Yakin, Mas? Iya. Kalau gitu digoyang dulu ya, Mas. Goyang dulu ya. Iya. Yumang. Selamat untuk Mas Roni, 500.000 untuk Anda. Baik, langsung kita masuk ke pertanyaan kedua. Dalam cerita fabel rakyat Indonesia, binatang ada dikisahkan seekor binatang yang sangat cerdik. Apakah nama binatang itu? Yumang. Halo. Halo. Halo ya, halo. Ya, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa, Mbak? Dengan Ibu Eti. Mbak, Mang sebentar. Ya. Halo, iya dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Eti. Mbak Esti. Iya. Mbak Eti di mana? Di Cilandak. Cilandak. Baik, Mbak Eti, apa kabar? Baik. Iya, jawabannya apa, Mbak Eti? Pertanyaannya apa tadi? Enggak, saya. Pertanyaannya, Ya. dalam cerita, halo, 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 halo. Halo. Masih ada, halo. Ya, halo. Ya, Mbak Eti, pertanyaannya binatang apa yang dikenal orang sangat cerdik? Kancil. Apa? Kancil. Yakin, Mbak? Yakin. Pasti. Pasti. Yumang. Selamat untuk Mbak Eti, 500.000 untuk Anda. Baik pemirsa, udah habis ya? Nggak mau boleh lagi? Nggak boleh lagi. Baik, sayang sekali waktunya sudah habis. Sampai berjumpa dengan saya Putri Malam minggu depan.